Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Paulus Miki, imam dan kawan-kawan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekuatan, Engkau berkenan memanggil Santo Paulus Miki dan kawan-kawan untuk memperoleh kehidupan melalui salib. Semoga berkat doa permohonan mereka, iman yang kami akui, kami pegang teguh sampai akhir hayat kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada satu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar bagaimana Yesus memberikan nasihat-nasihat kepada ke-12 muridnya supaya mereka memiliki pola hidup sederhana dan memiliki sikap lepas bebas. Hidup sederhana di hadapan Tuhan memampukan mereka menjadi pribadi yang bebas dan layak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus dengan baik, yakni kuasa atas roh-roh jahat, menyerukan pertobatan, mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Semangat pemuridan haruslah seperti ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan kita ini mungkin kita pernah mendengar pepatah Jawa yang mengatakan, mangan orang mangan ngumpul, makan tidak makan kumpul. Pepatah ini menunjukkan pentingnya hidup keluarga atau komunitas. Komunitas yang baik adalah komunitas yang berisikan orang-orang yang berkehendak baik. Oleh karena itu, dalam surat kepada umat Ibrani yang menjadi bacaan pertama pada hari ini,
kita diajak bersyukur telah masuk dalam lingkungan ilahi. Kita telah datang ke Bukit Sion, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kita berada dalam kumpulan anak-anak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus pun membangun kumpulan para rasul yang berjumlah 12 orang. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Yang kemudian 12 orang ini diutus pergi berdua-dua untuk mewartakan Injil. Tuhan tidak sendirian, tetapi membangun komunitas yang berisi orang-orang yang mengikuti Dia. Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya tidak sendiri-sendiri, tetapi berdua-dua. Inilah pentingnya hidup berkomunitas yang selalu saling mengingatkan, meneguhkan, dan menjadikan perutusan sebagai karya bersama yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Setelah menjalankan perutusan, kita kembali lagi bersama dalam komunitas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Paulus Miki dan kawan-kawan sudah membuktikan bagaimana menjadikan komunitas sebagai kekuatan untuk bersaksi, bahkan saling menguatkan dalam menjalani kemartiran mereka. Dengan semangat komunitas, dengan semangat persaudaraan, dengan semangat kekompakan, mereka tidak takut menghadapi penyiksaan yang dilakukan oleh Kaisar Jepang karena mereka mewartakan Injil. Bagi mereka, dengan kekuatan komunitas, dengan kekuatan persaudaraan, dengan kekuatan kebersamaan, maka seberat apapun tantangan, rintangan, bahkan ancaman kematian yang mereka alami tidak membuat mereka gentar sedikit pun. Malahan mereka semakin berani dan gagah perkasa menjalani kemartiran demi iman kepada Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada zaman sekarang di mana orang cenderung individual, maka pentinglah kita membangun hidup berkomunitas, baik di lingkungan paroki maupun di kelompok-kelompok kategorial. Untuk anak-anak muda, mari bergaul dalam komunitas-komunitas yang berisikan anak-anak muda yang memiliki kehendak baik. Bagi umat, mari kita kompak, kita aktif dalam komunitas-komunitas kita di mana kita hidup. Entah komunitas yang berdasarkan teritorial seperti Kombas, maupun komunitas yang berdasarkan kategori-kategori seperti OMK, ICAKAP, kelompok Lego Maria, karismatik, dan lain-lain. Karena melalui komunitas-komunitas itu, kita saling berbagi, saling meneguhkan, saling menguatkan satu sama lain dalam mengarungi perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita berlangkah dalam kebersamaan dalam sebuah komunitas. Semoga kita semakin hidup sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.